Masing di doa mengancam ini seperti apa dari Saru? Ada pasangan juga yang boleh silakan. Oh iya. Aku berperan sebagai Ima, istrinya Madrim yang hilang entah kemana. Saya berperan sebagai Madrim. Madrim adalah seorang kuli bangunan, kuli pasar, kuli panggul yang religius, cukup religius. Dia tumbuh berkembang dengan lingkungan pesantren yang dimana diajarkan agama, selalu beribadah, sholat 5 waktu, dan orang yang memiliki pribadi yang baik. Lalu seketika dia merasa semua doa-doanya tidak dikabulkan dan kecewa, lalu dia nekat untuk mengancam Tuhan. Karakter yang aku mainkan namanya Riana. Jadi Riana itu adalah baru yang diangkat kemampuan Madrid setelah dia pacaran. Dan Riana udah hilang selama 1 tahun. Aninya sama ya, dari kalau film ini tuh series ini sebenarnya bukan dari film kan, tapi sebenarnya lebih tepatnya dari cerpen. Jadi saya mengadaptasi dari benar dari cerpennya gitu kan. Karena dari cerpennya, maka kemudian pengembangannya benar-benar berdasarkan cerpen tersebut gitu kan. Nah, karena itu makanya di sini kalau dilihat beda atau sama dengan jelas-jelas beda gitu kan. Karena itu makanya saya bilang sama beberapa cast yang ada di sini, apakah mereka perlu menonton filmnya? Tidak perlu, karena ini semua bukan dari film, tapi ini sebenarnya dari cerpen. Tapi baik dari cerpen maupun dari film, itu tetap hakikatnya sama, bahwa ada seorang bernama Madrim yang dia itu alim, tapi kemudian dia merasa kok hidupnya tuh makin susah gitu kan. Maka kemudian dikasih cobaan terus gitu kan. Dan ketika dia berdoa untuk menghindari cobaan itu, ternyata dia makin dikasih cobaan. Karena itu makanya kemudian setelah itu dia capek, akhirnya dia mengancam. Dia mengancam Tuhan, ya, dan kenapa dia mengancam? Karena puncak dari cobaan itu adalah kehilangan istrinya. Istri itu pergi, ya akan pergi entah kemana, dan itu adalah cintanya dia gitu kan. Jadi dia tuh sakit hati dengan Tuhan. Kenapa sih? Gua udah alim seperti ini, udah menjalankan sholat 5 waktu, tapi gua udah dikasih cobaan yang berat. Kan itu makanya dia mengancam. Nah, ketika dia mengancam, dia malah mendapatkan kekuatan baru, ya kan? Kekuatan baru untuk bisa melihat masa lalu orang melalui foto. Nah, anehnya dia tidak bisa melihat foto istrinya sendiri, ya kan. Dari situ kemudian dia bertanya gitu ya, kenapa ini Tuhan, kenapa sih, ada apa gitu kan. Jadi baik dari film maupun dari cerpennya itu sebetulnya itu esensinya sama gitu. Cuma ketika melanjutkannya, kalau di film itu lebih dark, lebih gelap gitu kan. Madrim kemudian dimanfaatkan oleh seorang mafia, sementara kalau di film ini kita tetap fokus kepada bagaimana dia mencoba mencari istrinya, ya kan, sampai kemudian menemukan istrinya. Padahal Tuhan sebetulnya lebih mengarahkan dia kepada kehidupan yang lain gitu, yaitu kehidupan bagaimana dia membantu polisi memerangi kejahatan, dan dia dari situ mendapatkan kehidupan yang lebih layak gitu kan. Tapi dia tetap ngotot pengen menemukan istrinya. Jadi dua dunia ini yang sebetulnya saya create, yang mana itu sudah relate pada kita. Kadang-kadang kan kita selalu menganggap bahwa apa yang kita inginkan itu tuh yang terbaik buat kita. Padahal sebelum tentu. Mungkin Tuhan punya cara lain untuk menunjukkan bahwa yang terbaik bukan itu loh, tapi yang terbaik ini. Tapi manusia kan kadang-kadang ngotot kan. Nah itu sebetulnya film ini. Series ini esensinya ke sana. Mas Anu, untuk cast sendiri pemilihan cast seperti apa nih? Untuk pemilihan castnya sendiri, apakah cast dari filmnya akan dipindahkan dan jadi figuran atau pemeran kecil di sini? Sebetulnya tidak, karena kan sebetulnya ini beda IP ya. Jadi intellectual property-nya aja udah beda, right-nya juga beda, dan yang kepemilikan IP-nya juga beda. Jadi kalau kita takutnya nanti ada gesekan apa-apa, bahkan judulnya pun juga beda. Kalau filmnya kan doa yang mengancam, tapi kali ini kan doa mengancam gitu kan. Jadi memang kita pengen ya kan ada kolaborasi di situ pemainnya, tapi kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya kayaknya kita tidak melakukan. Jadi benar-benar kita pengen series ini tuh murni, ini betul-betul series dari cerpen karya Gigi Prananto. Tapi saya melibatkan penulisnya asli, penulis cerpennya tersebut, Mas Jujur itu gitu kan. Casting. Iya, kita memilih casting. Ada alasan bisa pemilihan dari Pixel dari Pertama casting itu pasti, ya casting. Tapi yang kedua itu yang lebih penting buat saya adalah kecocokan.
saya tahu karakternya Tisa ketika ya dia masih memanggil saya Om. Sekarang masih manggil masih kecil banget gitu loh. Yang mungkin ayat Adinda terus video itu ya gitu kan masih jadi penyanyi cilik gitu. Terus Kevin juga sama gitu. Kevin kita grow up bareng gitu kan pada saat di Habibie Ainun, yang Ainun, film Ainun di situ. Terus kemudian saya kasih kesempatan dia untuk di film Tersanjung. Nah yang fresh tuh ini, yang fresh pemain Rihanna ini, lupa tuh nama kamu ya? Sonia, ya Allah. Mas Sonia itu benar-benar baru gitu. Jadi tapi meskipun baru semuanya ini tuh pada dasarnya ada chemistry. Saya lebih suka chemistry ya. Itu aja. Mas Hanung, tadi saya cuma penasaran aja, kan tokoh, sorry kok saya jadi lupa nama. Madrim. Ada kayak Madrim itu kan kayak ada superhero-nya. Apakah ada memang sengaja memasukkan dia dengan kemampuan dia bisa melihat gambar itu dengan kan sekarang lagi macam-macam tuh kayak Mas juga bikin grup Gatot Kaca. Iya. Ada pengaruh dari situ atau gimana? Enggak sih, sebenarnya itu saya tuh menyukai cerita-cerita yang sifatnya itu tidak stereotip aja gitu. Saya pengen membuat film religi tapi tidak religi yang sebagaimana kebanyakan orang-orang memahami religi gitu. Saya pengen beda aja sebetulnya, dan sebetulnya orang melihat foto terus kemudian dia ada itu kan hal yang common gitu kan, artinya ada orang yang punya kemampuan seperti itu gitu kan. Jadi ya kita mengambil itu nih, bahkan kalau melihat kiai NU gitu kan banyak banget yang punya kemampuan gitu kan, melihat orang, melihat apa segala macam, dan itu emang gift gitu kan, pemberian gitu kan. Jadi kita melihat itu sih, apalagi sekarang seri-series di OTT besar gitu kan, itu ceritanya udah macam-macam gitu kan. Jadi ngapain saya membuat sebuah series seperti ini terus ceritanya hanya biasa-biasa aja gitu kan. Saya nggak mau, makanya alhamdulillah video ngasih peran gitu loh. Memang mungkin video platform yang buat saya memang cukup isi, memberikan ruang buat kreator-kreator filmmaker itu untuk mengeksplor cerita-cerita yang aneh aja ya, kayak Doa yang Mengancam. Untuk membangun chemistry-nya seperti apa sih di lokasi syuting untuk membangun chemistry dan Iya, katanya kan berantem terus seperti nih. apa? Gimana? Iya, kalau Mbak. Saya tuh kenal Tisa dari kecil ya, tumbuhnya bareng gitu. Jadi ya dari kita syuting bareng tuh dulu saya masih SMP kalau nggak salah, SMP. Tisa masih SD. Jadi saya melihat Tisa tuh udah kayak adik gitu. Tiba-tiba suruh jadi suami istri ya lucu aja gitu. Jadi ketika lagi di lokasi, lagi tatap-tatapan ya kita sering ketawa karena nggak pernah ngebayangin kalau kita bakal kawin di film gitu. Jadi ya karena udah kenal semuanya berjalan lancar. Saya tahu bisa karakternya seperti apa dan sebaliknya, jadi semuanya chemistry was built gitu, jadi semuanya oke. Mau nanya dong Pak, kan di series Doa Mengancam ini kan sering marah-marah nih, ada efek sampingnya nggak sih? Sempet waktu ada satu adegan di satu episode gitu, saya lagi marah-marah sama Tuhan di atas Gedung. di atas gedung, terus kelarnya saya ke rumah sakit, langsung lambung saya naik. Iya, karena saya marah-marah gitu. Jadi ingat gak Bet? Itu sih gitu. Dan ya saya di situ Ya, episode 7 itu. Jadi saya bilang kan ini kemarahan yang puncak gitu kan. Karena kemarahan yang pertama kan dia cuma gitu kan ya. Tapi ini kemarahan yang lu maunya apa sih Tuhan gitu lah. tiba-tiba sih nggak bisa gerak, saya sakit, rumah sakit langsung lambung. Dan ini semuanya ada berapa episode, Mas? Ada 8. Ada 8 episode. Durasinya per episodenya 45 menit. Satu dapat dari saya dong untuk bisa sama Kevin, adegan tersulit yang dikerjakan sama. Adegan yang sulit ya setiap adegan romance kali ya. Enggak sih, sebenarnya justru uniknya di situ karena aslinya mungkin Kevin udah sering lihat waktu aku masih kecil, dan aku juga anggap dia kakak, dia anggap aku adik. Jadi uniknya di situ, tantangannya di situ, dimana kita harus beradegan mesra di dalam screen gitu. Justru kalau yang udah nyaman di aslinya gitu, tahu nih kita suka segala macam, gak seru gitu, gak ada tantangannya. Nah sekarang tahu
banyak perbedaan, banyak tantangannya, jadi semakin apa ya, semakin seru ngejalanin adegan romance.